Saya senang melihat sholat abang seperti mayat, kayak orang mati itu katanya. Lalu dia bertanya, bagaimana caranya bang supaya kita sholat itu khusyuk? Saya lihat abang itu khusyuk sekali. Saya menjawab, kalau kamu melihat dari luar tentang sholat saya, berkata sholat saya khusyuk, saya kira itu belum tepat. Karena kekhusyuan itu yang menilai itu pelakunya. Saya sendiri yang tahu tentang keadaan hati saya ketika saya sholat. Sementara orang di luar itu hanya melihat sisi luarnya saja. Nah, tapi boleh saya jelaskan tentang bagaimana caranya sholat supaya khusyuk. Ini teori saja, sekedar metode. Pertama, kita harus tahu tujuan mengapa kita sholat. Untuk apa? Selama ini kan kita cuma tahu tentang sholat itu hanya pasal hukumnya saja. Ini wajib. Kalau nggak sholat itu berdosa. Itu abaikan. Kalau bicara masalah khusyuk itu kita tidak bicara masalah hukum. Jadi kita bicara masalah hati, pandangan hati. Pertama, sholat itu adalah satu sarana untuk kita berbicara, berinteraksi secara langsung kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, perlu kita sadari bahwa kita benar-benar menghadapkan seluruh wajah, tubuh, hati, segalanya kepada Sang Khalik yang menciptakan kita. Hidup, kematian, semua kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini gerbangnya untuk kita mencapai ke sana. Apakah sudah ke gerbang ini sudah bisa dinyatakan khusyuk? Ya, belum tentu. Tapi yang jelas ini adalah teori sebagai penjelasan. Yang kedua, dalam kita berhadapan dengan Allah SWT, kita harus mengerti apa yang kita bicarakan kepada Allah itu. Pahami maknanya. Niat saja misalnya. Kita harus menerjemahkannya dalam bahasa hati kita. Tidak mesti kita terjemahkan seperti terjemahan bahasa Indonesia itu, enggak. Misalnya, ya Allah, ini aku ingin melaksanakan sholat Isya 4 rakaat karena Engkau. Ya begitu penerapannya. Betul, kita bicarakan ini kepada Allah. Kepada apa yang kita tuju. Yang kebanyakan sekarang ini kan orang cuma sekedar lapas saja. Salih pertama. Hanya sekedar. Coba kita manakan. Ini ada problem ikhtilaf tentang lafaz usalli. Tidak usah kita masalahkan. Kita niat. Enggak pakai bacaan itu pun boleh. Yang jelas kita nyatakan kita menghadap dan bicara kepada Allah. Kemudian, nah, kita harus mengerti maknanya atau bacaan-bacaannya. Kalau dalam takbir ini harus dipelajari. Disinilah tingkat khusyuk yang sebenarnya. Kemudian misalnya membaca iftitah lah misalnya. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh. Kondisikan hati kita, lisan kita, satukan. Kita hadapkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bacaan kita, Fatihah kita misalnya.
Misalnya, Bismillahirrahmanirrahim. Benar-benar kita dengan nama Engkau ya Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sami Allahu liman hamidah. Kondisikan hati kita, hadapkan, kita bicara betul kepada Dia. Engkau ya Allah yang Maha mendengar hamba-hambanya yang memuji. Ya seperti itu, baru kita puji. Atau sedang sujud, Subhanallah Rabbiyal A'la wa bihamdi. Kondisikan hati kita dengan maknanya, kita betul bicara, bukan sekedar lafaz Subhanallah bil a'la, Subhanallah bil a'la, Subhanallah bil a'la. Walaupun sah solat itu seperti itu, tapi kita kan untuk mencari nikmatnya. Nah seperti ini, kondisikan, Maha suci Engkau ya Allah yang Maha tinggi. Makanya orang itu yang mengkondisikan hati, maknanya ke dalam sholat itu, dia tidak akan terburu-buru, bahkan sepatah-sepatah dia dalam mengucapkannya, dan tidak terhitung jumlah. Nah, ini salah satu metode untuk kita mencapai khusyuk. Ini dalam tahapan awal mengerti apa yang kita baca. Masalah khusyuk yang sebenarnya itu nikmat ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau khusyuk yang sebenarnya itu, Allah itu menerima kita, menyatu di dalam diri kita, mi'raj kita. Nah, ini bukan hak kita. Allah yang akan mengejawantahkan kuasanya kepada diri kita sehingga kita mencapai tingkat khusyuk, seperti ceritanya Ali bin Abi Thalib ketika sholat, panah dicabut di tubuhnya saja dia tidak terasa. Gambarannya itu ketika kita dapat musibah saja, nah, orang tua kita meninggal atau sedang dalam bencana, kita sholat. Nah, itu benar-benar seakan-akan kita berhadapan berbicara dengan sesuatu yang nyata ada. Allah Subhanahu wa taala itu nyata, kita bicara dengan Dia. Kita yakin Dia mendengar. Ya itu, seperti itu ketika dapat musibah. Maka kadang-kadang musibah itu nikmat. Nah ini salah satu daripada teori saja ya, teori tentang bagaimana khusyuk. Jadi kalau kita melihat orang itu datang sholat tegang, bacaan sholli fardhu maghrib atau subhanallah alhamdulillah, ini belum masuk gerbang khusyuk. Dia hanya sholat itu sebatas ya kewajiban, hak kita kepada manusia. Dia tahu kalau sholat itu interaksi kepada Allah, tapi dia tidak menghadirkan Allah itu pada sholatnya. Ya seperti itu. Oh, dia bertanya lagi, gimana sebenarnya sikap kita ketika hendak sholat? Saya berkata, pertama pastikan wudhunya sah. Nah, saya tidak menjelaskan tentang wudhu, tapi wudhunya sah, benar-benar wudhunya. Kemudian ketika kita berdiri itu kan, berdiri tegak dulu, kondisikan badan dalam keadaan netral, saraf-saraf tidak ada yang tegang, pikiran itu kita netralkan, berdiri tegak dulu, jangan langsung angkat takbir. Berdiri tegak, tenangkan pikiran, napas atur, lembutkan, lemaskan, tidak ada yang tegang, lembut, seperti tidak ada daya. Ini la haula wala quwata illa billah. Jadi kita, kekuatan kita sholat itu hanya mengandalkan dari kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Inilah menghadirkan la haula wala quwata illa billah. Baru kita angkat takbir. Begini yang kelihatan tidak keras, tidak Allah, enggak begitu, tapi lembut, teratur, lemaskan saraf-saraf. Seakan-akan tidak ada ketegangan di dalam diri, lemah. Karena kita menghadap yang maha kuat, kita menjadi yang paling lemah. Seperti itu. Dalam berkata-kata kita tidak keras. Dalam membaca Al-Quran pun tidak a'udzubillah, enggak gitu. Santai. Karena apa? Dan dipesan oleh Rasulullah, bacalah dengan suara yang lembut, indah, pelan, ya kayak merayu begitulah. Karena kita tahu yang kita hadapin siapa. Nah seperti itu. Sholat itu nikmat, sholat itu mi'raj, nah, sholat itu interaksi kepada Al-Khaliq. Apa yang kita ucapkan itu, apa yang kita tanyakan, apa yang kita sampaikan kepada Allah, Dia akan menjawab. Nah hanya orang-orang khusyuk yang bisa mengetahuinya. Terkadang
dia sholat rindu karena tidak ada jawaban dari Allah. Nah, dia akan susah gundah gulana nih, makin perbanyak sholatnya. Seperti itu. Nah, kalau mau sholat yang khusyuk, kita coba sepertiga malam. Nah, itu sholat yang nyawa kita ada di kalbu. Nah, pada saat sepertiga malam itu nyawa kita ada di kalbu. Sepertiga malam itu kita, jasad dan roh kita masih bersinergi dengan para orang lain yang juga khusyuk di seluruh dunia ini bersatu di yang dinamakan Baitul Ma'mur. Hati orang-orang yang khusyuk itu nanti nyatu, karena di seluruh dunia ini tidak kita saja yang sholat malam. Nah, ada orang lain. Nah, itu khusyuk. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.